Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Baik, para masyayikh, kita lanjutkan kajian kita masih dengan kitab Bidayatul Hidayah. Karya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa orang yang menuntut ilmu itu ada tiga. Satu, menuntut ilmu karena Allah dan mencari bekal untuk akhirat. Yang kedua, menuntut ilmu karena dunia, tapi dia tahu bahwasanya niatnya itu salah. Ya, yang kedua dia menuntut ilmu karena dunia. Apa kamu menuntut ilmu agama? Biar nanti yang ceramah bisa diundang ke sana kemari seperti itu. Ketika ada murid saya yang bilang, apa cita-cita kamu? Menjadi penceramah. Oh, tukar cita-cita. Macam itu. Tukar cita-cita. Meleset. Kenapa tidak boleh cita-cita untuk jadi penceramah? Tidak. Kalau Anda cita-cita menjadi penceramah, berarti Anda fokus pada ceramahnya, bukan ilmunya. Cita-cita kamu jadi orang alim. Orang alim tidak bisa dia menyampaikan ilmu dengan cara ceramah, dia akan menyampaikan dengan cara menulis. Ya, atau setidaknya dia akan menyampaikan ilmu dengan amalnya sendiri. Itu makanya jangan sampai kita salah niat ya. Niat itu menjadi ulama, saya bilang seperti itu. Kalau misalkan niatnya sudah jadi penceramah, lain lagi itu. Lain lagi. Niat apa? Jadi guru. Maka dia fokusnya untuk apa? Fokusnya untuk mempersiapkan diri menjadi guru saja, bukan jadi orang cerdas. Kalau sudah dapat gaji, dia akan tidak akan upgrade lagi ilmunya itu. Ya enggak? Orang kalau cita-citanya menjadi guru, kalau dia sudah jadi guru, what next? Tidak ada lagi setelah itu. Dapat gaji tiap hari, monoton hidup setiap hari, tidak mau upgrade ilmu. Tapi kalau cita-cita jadi orang berilmu, betapa banyak kebodohan yang akan kita hilangkan. Maka setiap hari akan ada hal baru yang mesti kita pelajari. Kalau kita sadar bahwasanya kita ini bodoh, kalau kita ini banyak yang tidak kita ketahui gitu ya. Jadi itu ya, hati-hati nih. Yang kedua nih dia memang niatnya untuk apa? Untuk itu seperti tadi. Niat jadi penceramah misalkan, da'in masyhur seperti itu. Berarti kan dunia niatnya itu. Masuk TV ya, viral. Mau viral itu gampang ya. Jadi preman dulu bikin tato di muka, kemudian hijrah. Oh, mantap. Kalau perlu jadi pastor dulu ya, taubat. Kok Yahya tadi ceramah mantap, mualaf ya. Pengalaman paling Yahya. Pernah jadi pastor nak? Jadi pastor dulu boleh lebih menjual. Itu contoh saja ya. Kalau niatnya apa? Niatnya dunia. Tapi dia tahu niatnya itu salah. Ini juga nih. Yang nomor dua nih. Walaupun dia salah, dia tahu kalau perbuatannya ini salah. Dia mah cari dunia dengan ilmunya. Tapi dalam hatinya dia tetap bilang, Ya Allah, saya tahu saya salah, ampuni saya, seperti itu. Nah orang seperti ini, kata Imam Ghazali apa? Ini mukhatir, dikhawatirkan ya. Agak seram kita. Kenapa? Karena takutnya dia mati sebelum taubat. Kalau dia bisa taubat sebelum mati, ya mantap tuh. Tapi kalau misalkan dia tidak sempat bertaubat, kemudian mati dia, itu berarti amruhu ilallah. Maka Allah yang akan menentukan bagaimana nasibnya nanti. Nah, yang ketiga, ini yang bahaya ya. Siapa itu orang yang sudah tertipu setan? Dia jadikan ilmunya sebagai cara untuk mencari dunia, tapi di hati dia merasa mulia pula. Ini. Kalau nomor dua dia salah, tapi dia tahu kalau dia salah. Yang nomor tiga ini gawat nih. Sudahlah salah, dia tidak tahu, tidak sadar dia kalau perbuatannya itu salah.
Perbuatannya jelas mencari dunia, akan tetapi setan di hatinya selalu membacakan kepadanya ayat-ayat atau hadis-hadis yang menyebutkan kemuliaan orang-orang berilmu. Seolah-olah ayat itu bicara tentang dirinya, seperti itu. Makanya anak-anak sebelum perpisahan itu saya wanti-wanti, kalian jangan merasa ulama mentang-mentang tamat pesantren, mentang-mentang dalam kata-kata perpisahan dibaca yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya enggak? Apa lagi ayat surat At-Taubah tu? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ya enggak? Harus ada sebagian taifah yang memperdalam ilmu agama. Dia samakan kemudian posisi kita ini dengan posisi orang yang sedang berjihad. Orang berjihad itu kalau salah sedikit mati. Salah pijak mati, lupa bawa pistol mati, lupa isi peluru mati. Kita beraja lalu pena lupa bawa, kitab lupa bawa, enak PR nak buat jihad apa-apaan seperti itu. Tiba-tiba pas perpisahan apa katanya? Kita ini menghidupkan ilmu agama. Kentut. Ya, ada cerita. Itu bohong. Kalau ada orang ngaku seperti itu enak. Maka kalau memang kita mau disejajarkan dengan para syuhada, para orang-orang yang berjihad, berarti kita harus bagaimana? Semangatnya juga sama dengan orang-orang yang berjihad. Harus sama. Ya, harus sama dengan orang-orang berjihad. Bagaimana orang-orang dulu berjihad? Begitu pula kita berjuang dalam menuntut ilmu. Ya, itu di sekolah. Ya. Kalau koko berjarah jaringan. Ya, jadi napa lupa kitab napa santai. Ya. Lanjut. Hati-hati ya. Jangan sampai ilmu dijadikan sarana untuk mencari dunia dan kemudian kita merasa mulia dengan pekerjaan kita. Enggak. Ya, nomor 2 itu berbahaya, tapi tidak separah yang nomor 3. Nomor 3 ini susah kita mengharapkan taubatnya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW apa? Ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Saya dari selain dajjal itu lebih takut atas kalian daripada dajjal. Kok bisa Nabi lebih takut pada selain dajjal daripada dajjal atas umatnya? Siapa itu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa itu? Enggak. Bukan cucu-cucu Dajjal itu yang kerajonya. Inna ma'rifatan. Wa inna maqali. Ya, itu contoh. Itu kan ditanya sama orang, kenapa yang seperti itu yang sudah jelas-jelas bohongnya masih ada aja pengikut? Ya itulah yang ditakutkan oleh Nabi. Ya, kan kita nonton ketawa-ketawa ya, tapi ini masalah serius sebenarnya nih. Kenapa kita ketawa-ketawa? Karena kita masih punya otak, masih bisa pakai untuk filter. Itu membuktikan bahwasanya memang banyak nih orang-orang sekeliling kita ini yang ya murah terperdaya saja. Hanya hati-hati ya. Siapa itu ulama usuk? Nauzubillah, ya mudah-mudahan kita tidak termasuk. Ya, ulama su. Iya nak, sudahlah bodoh su ulah ya nak. Juhala usu. Kan itu yang kita sampaikan minggu kemarin. Orang alim dia pakai kealimannya untuk mencari dunia. Itu sudah dosa. Ini orang jahil pura-pura jadi alim, dia pakai ke pura-pura alimannya itu untuk cari dunia, lebih parah lagi. Ya. Lanjut, wa hadza qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa bi ulumi masyayikhna fid dharain amin. Wa hadza li anna ad-dajjala ghayatuhul idlalu. Dan ini karena dajjal itu tujuannya memang untuk menyesatkan orang. Dajjal itu memang nyata-nyata dia ingin menyesatkan orang. Tapi kalau ulama usu bagaimana? Wa mithlu hadzal alim, dan yang semisal orang alim ini, orang alim yang buruk ini, wa in sarfan nasa 'anid dunya bilisanihi, wa in meskipun sarafan nasa memalingkan manusia 'anid dunya dari dunia, meskipun dia buat manusia berpaling dari dunia dengan lisannya, bilisanihi, wa maqalihi, dan perkataannya, aku wa maqali kok. Ya. Wa maqali illallah Pancasila Indonesia gufron. Nah, wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi. Fa huwa, sedangkan dia aslinya dia da'in, menyeru lahum, bagi manusia, ilaiha, kepada dunia. Dia menyeru bagi manusia kepada dunia.
Dengan apa? Bi'a'malihi wa ahwalihi, dengan perbuatan-perbuatan dan hal-halnya. Kayaknya bahaya ya, ulama itu agak hati-hati milih teman duduk. Hati-hati milih teman duduk. Yang saya kemarin sempat kritik ya. Gus-gus, aduh ada pula yang viral kemarin, gus-gus ciuman dengan selebgram di diskotik. Waduh, tanggung jawab Gus itu lebih berat ya daripada yang bukan Gus ya nak. Tanggung jawab Habib asli itu lebih berat daripada Habib palsu ya nak. Saya kan Habib palsu, jadi tanggung jawabnya tidak terlalu berat. Kalau sudah dianggap Gus, sudah dianggap Habib, oh hati-hati, berkawan itu tidak asal-asal berkawan aja. Walisanul hali antaqu min lisanil maqal. Walisanul hal, dan lisan keadaan, antaq, lebih manjur atau lebih masuk, lebih mampu berbicara, min lisanil maqal, dari lisan pembicaraan. Ya, perbuatan itu lebih manjur daripada perkataan, itu sebenarnya maksudnya itu. Ya. Orang tua melarang anaknya main HP, tapi orang tua main HP aja tiap hari. Apa yang dilakukan anaknya? Main HP juga. Kenapa? Karena perbuatan lebih mudah dicontoh, lebih mudah dilakukan daripada perkataan. Ya. Itu catat, lisanul hali antaqu min lisanil maqal. Wa tiba'un nasi ilal musa'adati fil a'mali amyalu ilaiha minal mutaba'ati fil aqwal. Wa tiba'un nasi, dan tabiat manusia, ilal musa'adati fil a'mali, dalam menolong dalam amal, kepada menolong dalam beramal, enak. Amyal, lebih condong, ilaiha, kepadanya amal tadi, minal mutaba'ati fil aqwal, daripada mengikuti perkataan. Menolong perbuatan itu lebih condong orang daripada sekedar mengikuti perkataan. Fama afsadahu hadzal maghruru bi'a'malihi aktsaru mimma aslahahu biaqwalihi. Fama afsadahu, dan barang yang dia rusak. Kalau terjemah pondok, dan barang yang merusak dia orang akan barang. Nah, kan? Dan barang yang dia rusak oleh siapa? Oleh hadzal maghrur, oleh orang yang tertipu ini. Orang yang terkecoh ini, dia yang ditipu setan tadi. Setan selalu membisikkan kepadanya bahwasanya perbuatannya baik padahal perbuatannya buruk ini. Bi'a'malihi, dengan perbuatan-perbuatannya. Jadi apa yang dia rusak dengan perbuatannya aktsar, lebih banyak, mimma aslahahu biaqwalihi, daripada apa yang diperbaikinya dengan akwalnya, dengan perkataannya. Perkataannya menyuruh kepada yang baik, perbuatannya menyuruh kepada yang buruk. Perkataannya memang memberikan kebaikan, namun yang dirusak dengan perbuatannya justru lebih banyak. Ini hati-hati betul. Idh la yastajri'ul jahilu 'ala ar-raghbati fid dunya illa bistijra'il ulama'i. Idh, karena la yastajri'ul jahilu, tidak akan berani orang jahil, 'ala ar-raghbati fid dunya, atas mencintai dunia. Tidak akan berani orang jahil untuk mencintai dunia, illa, kecuali bistijra'il ulama, karena keberanian ulamanya. Ulamanya juga berani mencintai dunia, itu berani pula orang-orang awam. Perlu juga kita cari guru-guru yang miskin, enak. Perlu ya. Kendaraan kita jelek, nah, lihat Gus Baha contohnya, enak. Gus Baha apa motornya? Supra, enak. Itulah contohnya. Sepatu kita jelek, kain sarung kita jelek, lihat ulama-ulama yang seperti itu. Jauh kita ya, jauh kita. Jangan tuh, enak. Kita masih jomblo, enak. Lihat pula ulama yang jomblo, lihat pula ulama yang istri banyak. Tak masalah istri banyak ya, tapi kita sekarang menengok ya. Tengok. Itu yo. Cik saya alun leh. Dua saja alun leh, enak. Ya.
Itu halal ya, itu boleh ya. Tapi untuk kita, lihat yang posisinya lebih buruk daripada kita. Jangan lihat posisinya lebih tinggi daripada kita. Nggak, jadi kita bersyukur nanti. Lanjut. Faqad sara ilmuhu sababan li jur'ati ibadillahi ala ma'asihi. Faqad, maka sungguh, sara ilmuhu, ilmunya menjadi sababan, sebab. Ilmunya menjadi sebab. Sebab bagi apa? Li jur'ati ibadillah, untuk beraninya hamba-hamba Allah ala ma'asihi, atas maksiat-maksiatnya. Gara-gara alim dari dia sudah jadi panutan masyarakat, tapi dia melakukan ini itu, ayolah kacau. Hati-hati ya. Kalau ada hobi, ini kita semua lah ya, yang sama-sama nuntut ilmu ya. Kalau ada hobi main game online, jangan jadikan story Instagram ya. Main Mobile Legend buat story jadi enggak. Kalau kita yang pelajar agama seperti itu, nanti anak-anak umum bilang apa? Si Abid aja dia mengelola pondok, dia main Mobile Legend juga, kata orang. Enak. Kan itu yang diwanti-wanti oleh Imam Ghazali itu. Ustaz, saya hobi main, iya, manusia pasti ada aja salahnya, tapi jangan dipublikasikan, bahaya. Enggak. Dosa itu bahaya, mempublikasikan dosa double bahaya. Hati-hati. Dosa itu bahaya, mempublikasikan dosa juga berbahaya. Wa nafsuhul jahilatu mudillatun ma'a dzalika tumannihi wa turajjihi wa tad'uhu ila an yamunna 'ala Allahi bi'ilmihi. Ya. Wa tukhayyilu ilaihi nafsuhu annahu khairun min katsirin min ibadillah. Dia akan cari dunia nih, dia banyak merusak orang nih. Tapi bagaimana? Tapi jiwanya yang bodoh itu mudillatun ma'adzalika, menunjukkan bersama itu apa? Ya, menunjukkan bersama itu apa? Tumannihi, membuat dia berangan-angan, wa turajjihi, membuat dia berharap. Tumannihi wa turajjihi, membuat dia berangan, membuat dia berharap. Wa tad'uhu, dan menyerunya, nafsunya itu menyerunya ila ayyamunna 'ala Allahi bi'ilmihi, kepada bahwa dia akan mendapat rahmat atas Allah dengan ilmunya. Padahal dia tadi cari dunia, tapi dalam hatinya apa katanya? Kamu nanti masuk surga paling cepat nih. Kamu derajat kamu 70 kali abid nih, gitu ya nak. Kamu ini dibanding para abid itu, dibanding bintang, dibandingkan bulan nih, seperti itu kata nafsunya. Wa tukhayyilu ilaihi nafsuhu, dan menkhayalkan kepadanya nafsunya itu membuat dia berkhayal. Apa khayalan yang dibuat oleh nafsunya? Annahu khairun min katsirin min ibadillah, bahwa dia lebih baik dari kebanyakan hamba Allah. Nafsunya membuat dia merasa lebih baik dari kebanyakan hamba Allah. Ini bahaya ya. Orang sudah tertipu, benar-benar tertipu. Sudah jelas dia berbuat kerusakan, tapi karena dia merasa dirinya alim, dia merasa ini wajar nih. Bagi orang alim seperti saya ini wajar nih. Saya tetap akan dibangkitkan bersama Muaz bin Jabal nih sebagai ahli fikih. Saya akan dibangkitkan bersama Ibnu Abbas nih sebagai pakar tafsir. Saya akan dibangkitkan bersama Nabi Ibrahim nih sebagai pakar bahasa Suryani. Jadi itu ya. Fakun ayyuhat talibu minal fariqil awwali, maka jadilah engkau wahai penuntut ilmu. Fakun, maka jadilah engkau ayyuhat talib, wahai penuntut ilmu, minal fariqil awwali, dari golongan yang pertama. Jadilah kamu golongan yang pertama. Wahdhar an takuna minal fariqits tsani, wahdhar, dan waspadalah, an takuna, bahwa engkau menjadi minal fariqits tsani, dari kelompok yang kedua. Hati-hati jangan jadi kelompok kedua. Fakam min musawwifin ajalahul ajalu qabla taubati fa khasira. Fakam min musawwifin, dan betapa banyak orang musawwif. Kita sudah sebut kemarin ya musawwif ya. Orang yang selalu bilang saufa, besok lah taubat. Kamu salah enggak? Iya, saya salah. Tobatlah.
Nantilah. Nantilah itu apa bahasa Arabnya? Saufa. Saufa itu kan artinya akan ya. Saufa ta'lamun. Musawwif. Betapa banyak orang yang musawwif, orang yang menunda-nunda, ajalahul ajalu. Mendahuluinya ajal. Ajalahul ajalu, mendahuluinya ajal qabla taubati, sebelum taubat, fa khasir. Maka rugilah dia. Wa iyyaka tsumma iyyaka. Dan hati-hati, jangan sampai ya, itulah kira-kira ya. Iyyaka wa iyyaka itu. Antakuna minal fariqits tsalithi, bahwa menjadi kamu dari kelompok yang ketiga, jangan sampai kamu jadi kelompok yang ketiga. Fatahlaka. Ya. Maka hancur kamu. Halakan la yurja ma'ahu falahuka. Sebenar-benar hancur, halakan sebenar-benar hancur, la yurja ma'ahu, tidak diharapkan dengannya kehancuran itu, falahuka, kemenangan engkau, keberuntungan engkau. Tidak ada cerita keberuntungan lagi. Hancur, sebenar hancur. Wala yuntadharu salahuka, dan tidak ditunggu-tunggu baiknya engkau. Iyalah, orang salah, tahu dia kalau dia salah, ini bisa diharapkan nanti dia taubat nih. Tapi orang salah, tidak sadar-sadar juga dia kalau dia salah, ini tidak bisa diharapkan, dah tinggalkan saja orang seperti ini. Ini kacau. Hah? Ya, gimana kita mau memperbaiki orang? Nama baru be nak sakit mak, sakit gulu. Enggak, dia enggak sakit gulu. Lah hitam kaki mak ku acuk bapak ni ku. Contohnya seperti itu. Ya, orang sudah jelas sakit, enak. Mak, cepelah baru be mak batu, mak mak cacar. Iku nak cacar ku jerawe ku. Nah, itu enggak. Gimana mau diperbaiki? Gimana mau diobati? Syarat orang mau diobati itu apa? Sadar dia kalau dia sakit. Ini juga nih. Kalau dia nak sadar kalau dia salah, ya gimana kita mau menyadarkan? Gimana mau ditunggu taubatnya? Hati-hati ya. Fa in qulta fama bidayatul hidayati li ujarriba biha nafsi. Maka apakah bidayatul hidayah untuk aku uji dengannya diriku? Dan kita kemarin bahas ya, hidayah Allah itu ada dua macam. Sebagaimana Nabi Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada Nabi Muhammad, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Itu satu. Engkau menunjuki kepada jalan yang lurus. Di ayat lain Allah katakan wa innaka la tahdi man ahbabta. Yang satu la-nya panjang. Kamu tidak akan memberi petunjuk pada orang yang kamu cintai. Maksudnya apa? Hidayah yang diberikan oleh Nabi adalah bidayatul hidayah, hidayah pangkal. Rambu-rambu kehidupan. Sedangkan hidayah yang tidak bisa diberikan Nabi adalah hidayah nihayah. Ya, itu hidayah yang dititipkan ke hati orang sehingga dia mudah saja dalam beramal, tidak berat dalam beribadah. Maka apa itu bidayatul hidayah? Untuk kita uji diri kita dengan bidayatul hidayah itu, fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa. Maka ketahuilah oleh engkau sesungguhnya pangkal hidayah itu adalah zahiratut taqwa, takwa yang zahir. Ya, pangkal hidayah itu apa? Zahirnya takwa, takwa yang zahir. Wa nihayatuha batinatut taqwa. Sedangkan nihayahnya, ujung hidayah itu adalah batinatut taqwa, takwa yang batin. Tampakkan dulu zahir takwa, baru kita bisa berharap ada batin takwa nanti. Fala aqibata illa bittaqwa. Ya. Batin takwa itu kan sebenarnya adalah ilmu yang Allah berikan pada orang yang Allah cintai kan. Nah, makanya banyak ayat-ayat yang menyebutkan takwa dulu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu contoh ayat. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan ajari kamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada dia makhraj. Makhraja, yu'allimukumullah, itu semua adalah hidayah yang Allah berikan. Seperti hidayah yang diberikan Allah kepada ibunda Nabi Musa. Hidayah untuk apa? Hidayah untuk menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil. Itu bagi siapa yang Allah berikan itu? Ya bagi orang-orang yang bertakwa, zahirnya takwa. Maka diberikan batin takwa juga. Itulah nihayatul hidayah.
Kalau orang tidak bertakwa kemudian ngaku-ngaku dapat titisan, dapat bisikan ini itu segala macam, hati-hati. Boleh jadi itu bisikan setan, boleh jadi itu bisikan jin. Ya. Dudukkan dulu zahir takwa ini. Fala aqibata illa bittaqwa, dan tidak ada ganjaran kecuali dengan takwa. Wala hudan illa lil muttaqin, dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Wattaqwa, dan takwa itu apa itu? Ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahihi. Takwa itu adalah ibarat, adalah kata untuk apa? An, tentang imtithali awamirillah, mengikuti perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Maka takwa itu dua macam. Fahuma qismani. Maka dia ada dua pembagian. Waha ana usyiru alaika, dan disinilah aku menunjukkan atas engkau bijumalin mukhtasaratin, dengan kalimat-kalimat simpel, kalimat-kalimat ringkas, min zahiri ilmi taqwa, dalam zahir ilmu taqwa, fil qismaini jami'an, dalam dua macam tadi. Ya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, jami'an, seluruhnya. Wa ulhiqu qisman thalithan, dan aku tempelkan bagian yang ketiga, liyasira hadzal kitabu jami'an mughniyan, agar menjadi ini kitab, agar kitab ini menjadi jami'an, lengkap, wa mughniyan, dan melengkapi. Ya, membuat kita tidak perlu baca yang lain lagi, itu istilahnya. Wallahul musta'anu, dan Allah lah tempat meminta tolong. Nah, ini pangkal dulu ya. Ini pangkal ini memang Imam Ghazali dalam kitab Ihya pun nampar-nampar pembaca dulu. Ditampar-tampar dulu pembaca, di muhasabah dulu, biar tidak merasa alim aja. Kalau dia, Imam Ghazali mengkritik orang belajar ilmu itu hanya untuk amal-amal saja, bukan untuk mendekatkan diri pada Allah. Belajar fikih, untuk apa belajar fikih? Biar bisa berfatwa. Nah, mana ruh ibadah? Mana ruh ibadah dalam ilmu itu? Tidak ada, kata beliau. Maka dibuatlah kitab judulnya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Karena ilmu-ilmu agama yang beliau tampak itu adalah ilmu-ilmu agama yang sudah mati, tidak ada ruhnya. Ya, nah, kita mudah-mudahan tetap menjaga ilmu dengan ruh-ruhnya sekali ya. Lah, ini hadisnya nih. Al-qismul awwalu fit ta'ati. Pembagian yang pertama tentang taat. Taat itu apa tadi? Menjalankan perintah Allah. Imtithalu awamirillah. Ini pembagian yang pertama dalam taat. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Ketahuilah bahwa perintah-perintah Allah Ta'ala itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Nah, ini yang tidak masuk di kepala kawan-kawan Yahya. Ya, apa itu? Saya simpel aja beragama. Kalau Allah suruh saya jalankan, kalau Allah larang saya tinggalkan. Oh, tidak sesimpel itu. Allah suruh, tapi kalau perintah Allah itu sunnah, kita lakukan, jadi kita tinggalkan, ya tidak apa-apa. Kalau pola pikirnya sesimpel tadi, jadinya kita akan anggap orang berdosa semua. Nah, ini orang ini setelah sholat tidak berzikir, dosa. Ini orang ini dalam sholat dia tidak baca ayat setelah baca Al-Fatihah, dosa. Ini orang ini tidak berjenggot, dosa. Dosa aja orang semuanya. Padahal perintah Allah itu ada perintah yang kuat, ada perintah yang tidak kuat. Ada lagi perintah yang tujuannya hanya untuk sekedar ibahah. Ya, wa idza halaltum fastadu. Dan kalau kamu sudah selesai tahallul, haji, maka apa kata Allah? Fastadu. Apa artinya itu? Maka berburulah. Wajib berburu. Kan Allah Subhanahu wa taala katakan. Enak, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu. Makan dan minumlah kamu. Enak. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya. Itu makanya hati-hati ketika kita membaca ayat, membaca hadis. Ya, enggak sesimpel tadi. Ada perintah lakukan, tunggu dulu. Kita harus tahu dulu maksud perintah ini apa.
Ada kalanya Allah menyuruh kita tapi suruhan itu bermakna larangan. Sebagaimana kita juga sampaikan pada anak kita yang nakal, ya nak, mak, saya ingin keluar rumah malam tahun baru. Jangan nak. Mak, saya ingin keluar rumah malam tahun baru. Jangan. Mak, saya ingin keluar rumah malam tahun baru. Ayo keluar, benalah kau. Itu nyuruh atau melarang? Lafaznya menyuruh kan? Keluar benarlah. Keluar benarlah kamu gitu kan. Kan lafaznya menyuruh, tapi tujuannya kan melarang. Nah, dalam agama juga ada seperti itu. Fa illam tastahi fasna ma syi'ta, itu contoh. Nah, fal fardu ra'sul mali. Maka yang fardu adalah pokok harta. Maksud pokok harta itu apa? Kita dijamin tidak akan masuk neraka kalau yang fardu-fardu ini kita tuntaskan. Melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan rukunnya itu baru menyelamatkan kita dari neraka. Puasa Ramadan itu menyelamatkan kita dari neraka. Itu namanya apa? Ra'sul mal, pokok. Kita hanya lakukan perbuatan-perbuatan yang wajib saja, itu namanya kita pulang pokok. Kalau bahasa Indonesianya apa pulang pokok? Balik modal ya. Sekedar balik modal. Kita maunya sekedar balik modal atau mau berlaba? Mau berlaba. Makanya jangan mencukupkan diri hanya dengan yang wajib-wajib saja. Wa huwa aslu tijarati wa bihi tahsulun najatu. Dan dia yang wajib-wajib itu adalah aslu tijarah, pangkal niaga kita dengan Allah. Wa bihi tahsulun najah, dan dengan yang fardu itu tahsulun najah, terhasil keselamatan kita. InsyaAllah kita selamat dari api neraka jika kita lakukan yang fardu, jika kita lakukan yang wajib. Lah, perintah Allah yang kedua apa namanya? Nawafil atau an-naflu. Kalau naflu ini apa nih? Wan naflu huwa ribhu wa bihil fawzu bid darajati. Nah, nafal sunnah itu adalah huwa ribhu, dialah laba. Jadi kalau pangkal atau modal kita adalah yang fardu, maka laba kita adalah yang nafal, yang sunnah. Wabihil fauzu, dan dengan yang sunnah itu ada keberuntungan, kemenangan, bid darajati, dengan level-level. Jadi yang menentukan level orang di surga nanti ya amal-amal sunnah, bukan amal-amal wajib. Itu bernecessities. Makanya kalau cari menantu juga seperti itu. Apa syarat menantu? Salat yang 5. Itu standar semua muslim, itu salat yang 5. Kalau mau pakai standar satu lagi, salat 5 waktu di masjid. Itu bagus tuh. Tapi karena kita hidup di zaman di mana orang banyak meninggalkan sholat, maka seolah-olah tidak meninggalkan sholat itu sudah langka betul sehingga dijadikan syarat. Enak. Kan kacau. Syarat masuk SMP, pandai membaca. Perlu dibuat pandai membaca syarat masuk SMP? Enggak. Ya, asumsi kita semua orang sudah pandai membaca. Pintarlah kini, wallahu alam. Macik pena banyak daluri nah. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajib itu membuat kita selamat dari neraka. Sunnah itu menjamin level-level derajat-derajat kita nanti ketika kita sudah masuk dalam surga. Nah, sama dengan orang-orang kafir ya. Kekafiran mereka membuat mereka masuk neraka. Level-level mereka di neraka ditentukan oleh amal mereka di dunia. Sudahlah kafir, berzina pula, mabuk pula, membunuh pula. Aku kafir jauh di bawah neraka. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, berkata Allah tabaraka wa ta'ala. Ini berarti hadis qudsi ya. Hadis qudsi. Ada hadis Nabi, ada hadis qudsi. Hadis qudsi ini apa? Hadis, tapi Nabi sampaikan bahwasanya ini adalah perkataan Allah. Lain dengan Al-Qur'an. Ini bukan Al-Qur'an, bukan pula hadis, tapi hadis qudsi. Maka kata Allah, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli ada'i maftaratuhu alaihim. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun, tidaklah mendekat kepadaku orang-orang yang mendekatkan diri. Dengan apa dia mendekatkan diri? Bimithli ada'i maftaratu alaihim. Bimithli, dengan semisal, ada'i, melaksanakan, maftaratu, apa yang aku wajibkan, alaihim, atas mereka.
Jadi Allah wajibkan atas mereka, kemudian mereka mendekatkan diri pada Allah dengan yang Allah wajibkan tersebut. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili. Dan terus, la yazalu terus senantiasa al abdu si hamba tersebut yataqarrabu mendekatkan diri ilayya kepadaku bin nawafili dengan yang sunah-sunah. Seorang mendekatkan diri pada Allah dengan yang wajib dan lanjut dia terus mendekatkan diri pada Allah dengan yang sunat-sunat. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Hatta uhibbahu, sehingga aku pun mencintainya. Orang yang melakukan perbuatan wajib Allah belum cinta. Allah sekedar tidak memasukkan dia ke dalam neraka. Tapi kalau sudahlah yang wajib dia lakukan, yang sunnah pun dia lakukan, maka bagaimana? Hatta uhibbahu, maka aku pun mencintainya. Allah mencintai orang ini. Fa idza ahbabtuhu, maka kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran itu. Nah ini dalil wahdatul wujud ya. Kalau salah dipahami. Kalau Allah sudah cinta pada seseorang, maka Allah akan jadi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan lisannya yang dia berbicara dengannya. Wa yadahu alladhi yabdishu biha, dan tangannya yang dia menggapai dengannya, mengambil dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Situ dibuatkan riwayatnya, Bet. Ya, ini hadis Bukhari Muslim. Dalam Arba'in Nawawi juga dibuat ini. Dalam Riyadhus Shalihin juga dibuat ini. Hadis tentang cara menjadi wali Allah. Gimana cara menjadi wali Allah? Lakukan yang wajib, lakukan yang sunat. Kalau sudah lakukan yang wajib dan sunat, Allah tunjukkan. Itu maksudnya. Allah tunjukkan telinga kita pada yang Allah sukai saja. Allah tunjukkan lisan kita kepada yang Allah sukai saja. Allah tunjukkan mata kita kepada yang Allah sukai saja. Itu maksudnya, jangan dipahami nanti Allah merasuk, menitis ke dalam tubuh kita. Itu wahdatul wujud. Bahaya ya kalau wahdatul wujud. Sama dengan keyakinan Roh Kudus. Bahwasanya Yesus ini cuma fisik, fisiknya sudah mati, tapi Roh Kudusnya kekal, ya enggak? Makanya ada orang Nasrani itu protes sama Ustaz. Kenapa Ustaz mencela Kristen, Ustaz? Saya bilang kalau saya bisa mengubah air menjadi wine, air menjadi anggun, saya bisa jalan di atas air. Kemudian saya bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit lepra, dan saya mengaku bahwasanya saya dirasuki Roh Kudus. Kamu percaya enggak? Enggak. Kalau Yesus kenapa kamu percaya? Ya enggak? Yesus mampu menyembuhkan apa aja mukjizat Yesus yang disebutkan keluar di gereja. Menghidupkan orang mati, ya. Jalan di atas air ya juga. Jalan di atas air. Mengubah air jadi wine juga kan? Apa lagi yang lain? Ya. Membuat burung dari tanah disebutkan. Ya, ada juga. Berarti di gereja juga disebutkan ya. Saya bilang seperti itu. Ya, kalau saya bisa membuat burung dari tanah, kamu percaya enggak kalau saya ini titisan Roh Kudus? Enggak percaya. Kenapa pas Yesus kamu percaya? Iya, saya ngaku anak Tuhan sekarang, gimana? Enggak bisa. Ya, makanya susah orang-orang membantah seperti itu. Yang standar ganda. Makanya mengeluarkan air dari tangan itu bukan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau sekedar mengeluarkan air dari tangan, tukang sihir juga bisa. Ya, Dajjal juga bisa. Ya, bisa itu semua. Menghidupkan orang mati, Dajjal bisa enggak? Bisa juga. Ya, hati-hati betul kita ya. Utak jalan. Ini bukan wahdatul wujud ya. Tapi orang kalau sudah dicintai Allah, maka Allah yang akan membimbing dia. Walan tasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadhatika wa anfasika min hinin tusbihu ila hinin tumsi. Walan tasila, dan tidak akan sampai engkau ayyuhat talib, wahai penuntut ilmu, tidak akan sampai engkau ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala, kepada melaksanakan perintah-perintah Allah,
Tak akan bisa engkau melaksanakan perintah-perintah Allah illa kecuali bimuraqabati qalbika, dengan mengawasi hatimu. Mengawasi hatimu wa jawarihika, dan organ-organ tubuhmu, fi lahadhatika, dalam setiap saatmu, setiap waktumu, wa anfasika, dan nafas-nafasmu. Setiap waktu, setiap nafas selalu ingat muraqabah. Selalu diawasi diri kita nih, selalu diawasi anggota tubuh kita nih. Min hinin tusbihu, dari sejak engkau tusbihu, bangun, ila hinin tumsi, kepada sejak engkau bermalam. Tusbihu berpagi, tumsi bermalam atau bersore. Fa'lam, maka ketahuilah oleh engkau, annallaha ta'ala muttali'un ala dhamirika, sesungguhnya Allah Ta'ala muttali'un, mengetahui, ala dhamirika, atas hati engkau. Isim dhamir, kenapa disebut isim dhamir? Karena isim dhamir itu menyembunyikan nama asli. Kita pakai ana, kita pakai anta, kita pakai huwa, itu semua disebut isim dhamir. Parti isim dhamir sembunyi. Apa yang disembunyikan? Nama aslinya. Ya enggak? Gimana kita nanya kabar orang, kaifa haluk, kita lupa namanya, enggak masalah. Anta dari mana anta? Ya. Kalau tahu namanya kan namanya kita sapa. Lah, jadi dhamir itu artinya hati ya. Wa musyrifun ala zahirika. Musyrifun, musyrif di sini artinya membimbing ya, tapi bisa juga artinya pengawas. Pengawas. Musyrif, musyrifus sakan. Seperti musyrifus sakan, pengawas asrama. Kalau skripsi namanya musyrif juga, pembimbing skripsi jadi. Dan Allah juga mengawasi zahirika, atas zahir engkau, wa batinika, dan batin engkau. Wa muhitun bi jami'i lahadhatika, dan meliputi dengan seluruh waktu engkau. Seluruh waktu kita diliputi oleh Allah. Wa khataratika, dan lintasan pikiran kita. Khatarat itu lintasan pikiran. Wa khutuwatika, dan setiap langkah. Wasairi sakanatika wa harakatika, dan seluruh diam engkau dan bergerak engkau. Makhluk itu dua saja ya. Sifat makhluk itu kalau tidak diam, kalau tidak bergerak. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalwatika mutaraddidun baina yadayhi. Oh, lah jadi Wahabi gue Imam Ghazali gue. Enak. Betul. Wa annaka, dan sesungguhnya engkau, fi mukhalatatika, dalam bergaul engkau, wa khalwatika, dan bersendiri engkau, mutaraddidun, engkau bolak-balik, baina yadayhi, antara dua tangan Allah. Oh. Jadi pahami lo ke Imam Ghazali lah jadi anu enggak. Anda lah, ada aja. Stek jadi diklaim-klaim saja ulama kita semua. Ini perlu dipoto nih ya. Ya. Baina yadayhi, antara dua tangannya, tangan Allah. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun wala yataharraku mutaharrikun illa wajabbaru samawati wal ardi muttali'un alaihi. Dan tidaklah tinggal fil mulki, di dalam muluk, di dalam kerajaan Allah, wal malakuti, wal malakut, malakut ini dunia kerajaan Allah. Ada yang menyebut ini dunia para malaikat ya, malakut. Kan ada alam-alam, enak. Alam dunia kita ini namanya alam nasut. Nas, alam manusia, nasut. Kalau alam malaikat, alam malakut. Nah, kalau dimensi Allah, jabarut. Sila-sila seperti itu ya nak. Nah, itu perlu didetailkan ya bagi orang-orang makrifat. Ada jabarut, ada nasut, ada lahut, ada malakut. Ya.
Jadi tidak ada yang tinggal di manapun atas nama alam. Wala yataharraku mutaharrikun, tidak ada yang bergerak, satupun yang bergerak illa kecuali wajabbaru samawati wal ard. Jabbaru samawati wal ard itu artinya apa tuh? Pemaksa langit dan bumi, maksudnya Allah muttali'un alaihi. Allah tahu dia. Tidak ada satupun yang bergerak. Ya enggak? Kita tahu enggak yang bergerak di dalam baju kita kalau ada semut? Enggak tahu kita. Tahu enggak kuman di kulit kita? Kita enggak tahu. Allah tahu semua itu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Surat Ghafir ayat 19. Allah tahu kha'inatal a'yun, mata-mata khianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu rahasia dan apa yang tersembunyi. Fata'addab ayyuhal miskinu zahiran wa batinan. Ini kita, Imam Ghazali menekankan bahwasanya Allah tahu zahir kita, Allah juga tahu batin kita. Nah, kalau kita sadar bahwa Allah mengetahui lahir dan batin kita, apa yang kita lakukan? Nah, ini dia. Fata'addab ayyuhal miskin. Maka beradablah engkau wahai orang yang kasihan. Miskin, orang yang kasihan. Zahiran wa batinan, secara lahir dan secara batin, baina yadaillahi ta'ala, di hadapan Allah. Baina yaday ternya di hadapan Allah. Ta'addubal abdiz zalili, beradab seperti apa? Beradabnya seorang hamba yang zalil, yang hina, al-mudhnib, yang berbuat dosa, fi hadratil malikil jabbaril qahhar, di hadapan sang raja, sang pemaksa, Jabbar, ya sama-sama pemaksa ya. Penyempurna juga. Dah tahu kita banyak salah berhadapan dengan Allah, apa yang akan kita lakukan? Kita tidak pakai helm, nampak polisi di depan, apa yang kita lakukan? Nunduk. Nunduk itu manusia, ya. Polisi itu walau bagaimanapun kuasanya dia tetap manusia. Sadar kita bahwasanya kita salah, maka kita menunduk. Kalau di hadapan Allah sadar kita bahwasanya kita salah, apa yang kita lakukan? Merasa mulia kita seperti tadi. Itu orang terkecuah namanya. Ya, maghrur. Jadi ya, kita berharap ini juga untuk orang-orang haji, semoga dapat haji mabrur, bukan haji maghrur. Ada istilahnya maghrur. Maghrur itu apa artinya? Takicuah. Tidak bertambah kualitas spiritual, malah bertambah rendah dia. Hati-hati. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka wa la yafquduka haitsu amaraka. Wajtahid, dan berusahalah engkau alla yaraka maulaka, agar tidak melihat engkau Tuhan engkau, maulaka Tuhan engkau, agar Tuhan engkau tidak melihat engkau, haitsu nahaka, sekira-kira dia melarang engkau. Jangan sampai Allah melihat kita sedang melakukan perbuatan yang Allah larang. Jangan sampai Allah melihat kita sedang melakukan perbuatan yang Allah larang. Wala yafquduka, dan jangan sampai Allah kehilangan kita ketika Allah menyuruh kita. Di tempat yang Allah larang kita hadir, di tempat yang Allah suruh kita tidak hadir. Jangan. Walan taqdira ala dzalika illa bi an tuwazzi'a awqataka wa turattiba awradaka min sabahika ila masaika. Nah, Ya. Bisa sebulan tidak berbuat dosa. Ini kan PR nih. Kan perintah, larangan. Setiap nafas, setiap waktu. Bisa sebulan tidak berbuat dosa? Yakin? Hah? Tidak bisa dosa hati. Seminggu bisa? Bu, bisa sehari tidak buat dosa? 1 jam? 1 jam? 1 jam tidak bisa? 1 jam. Ya. Bisa makan gajah, Bu? Hah? Bisa makan jawi? Bisa makan jawi, Bu?
Ah, iyo saiko Jawi bisa. Ah, Jawi bule bisa. Bisa dipotong-potong. Sama dengan tidak meninggalkan maksiat selama sebulan. Gimana caranya bisa kita meninggalkan maksiat selama sebulan? Kan ini nih kata Imam Ghazali. Ya. Kan tadi perintah Imam Ghazali apa? Setiap nafas, setiap lahzat, setiap waktu, enak harus selalu merasa diawasi Allah. Gimana caranya? Nih. Walan taqdira ala dzalika. Kamu tidak akan mampu atas itu. Tidak akan mampu kita selalu hadir di tempat Allah suruh, meninggalkan apapun yang Allah larangan, illa, ada caranya, illa kecuali bi antuwazzi'a awqataka. Dengan bahwa engkau bagi waktu engkau, bagi waktu. Kalau tabayang sebulan tentu susah kita meninggalkan dosa. Gimana caranya? Bayangkan saja sebulan itu apa? Sebulan itu ibarat dari 4 minggu. Atau 30 hari. Sehari itu ibarat dari 24 jam. Kita sehari tidak melakukan dosa, susah. Tapi 1 jam tidak melakukan dosa, bisa tidak? Bisa rasanya. 3 jam? Bisa 3 jam insyaAllah. Itu. Ayo, itu contoh. Nanti ada ya, jurus meninggalkan dosa paling ampuh di akhir zaman apa? Tidur. Tapi yang penting, yang wajib tuntaskan ya. Jangan sampai gara-gara tidur tidak sholat. Itu cara tajalli ya nak. Kan Allah membuat kita melihat, Allah membuat kita mendengar, Allah membuat kita berbicara ya nak. Dari awal sebenarnya kita sudah ada kemampuan itu, Allah berikan, Allah titipkan kepada kita ya nak. Tapi masalahnya kita pakai untuk apa kemampuan-kemampuan tadi. Ini sekarang kita berusaha menikmati itu dulu ya. Allah berikan kemampuan kepada kita, kita syukuri nikmat Allah itu. Dengan apa kita syukuri? Kita lakukan yang fardu dan kita lakukan yang sunnah. Nah, kalau Allah sudah sayang pada kita baru. Ya. Sifat ma'ani itu enak, orang enak. Sifat ma'ani. Kamu kuasa karena Allah yang kuasa. Kamu melihat karena Allah yang sebenarnya membuat kamu melihat. Nah, kembalikan pada Allah. Ini bukan wahdatul wujud ya. Nah, jadi gimana? Bi antuwazzi'a awqataka, dengan bahwa engkau bagi-bagi waktu engkau, wa turattiba auradaka, dan engkau susun wirid-wirid engkau. Pagi-pagi bengong, apa yang dilakukan? Buka TikTok. Lihat cewek joget-joget. Ya. Gimana caranya biar kita enggak lihat cewek joget-joget? Nih. Kita susun wirid. Kita susun wirid. Itu makanya orang-orang dulu pergi ke surau, nanya amal pada Buya. Apa kata Buyanya? Zikir Allah, Allah, Allah 5.000 kali. Ibu-ibu ini biasanya dia ke sawah, pulang sawah manuang, pulang sawah nonton dangdut. Tapi sejak diberikan oleh Buya PR baca Allah, Allah 5.000 kali, ada waktu nonton dangdut? Tidak. Ada waktu gunjing? Tidak. Nah, itu tujuan sebenarnya. Gimana caranya? Isi tetap waktu kita dengan apa nih? Aurat. Wirid. Wirid ini artinya zikir yang dirutinkan ya. Wirid artinya zikir yang dirutinkan. Nah, wirid rutin itu sunnah tuh. Ya, yang dibid'ahkan pula. Ya, itu mereka bikin bid'ah juga kan, al-ma'thurat. Versi Yazid Jawa sunnah. Pokoknya yang berbeda dengan mereka bid'ah hendak ini kacau. Nah, dari mana kita susun zikir wirid? Nanti di sini dikasih tahu wirid oleh Imam Ghazali ya, wirid bangun tidur, sebelum wudu apa wiridnya, setelah wudu apa istilahnya. Kalau kita amalkan ini tidak akan ada waktu lain, tidak akan ada waktu kita untuk berbuat maksiat. Ini PR kita nih, enak. Makanya di awal boleh sampaikan ini untuk menguji nafsu kita. Bisa enggak kita isi hari-hari kita dengan ini? Min sabahika ila masaika, dari pagi engkau sampai malam engkau. Fa asghi ila ma yulqa ilaika. Fa asghi, maka segeralah, sempurnakanlah. Ya, isgha ini juga mendengarkanlah, perhatikanlah. Ya, perhatikanlah ila ma yulqa ilaika, kepada apa yang disampaikan kepada engkau.
min awamirillahi ta'ala, berupa perintah-perintah Allah Ta'ala alaika, atas engkau, min hinin tastayqidhu, dari sejak engkau bangun, min manamika, dari tidurmu, ila waqti ruju'ika, sampai kepada waktu kembali engkau, ila madja'ika, kepada tempat pembaringan engkau. Nah, ini aja cara. Hendak kita bagi waktu, kita rutinkan wirid, kemudian kita segerakan telinga kita kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita. Simple aja. Gimana cara jadi wali Allah? Simple aja. Tinggalkan maksiat, lakukan yang wajib, sempurnakan dengan yang sunat, insyaallah akan jadi wali Allah. Gampang atau susah? Susah. Gimana caranya supaya gampang? Nah, ini. Bagi waktu, kemudian isi waktu-waktu tersebut dengan wirid-wirid yang rutin. Dan ini memang adalah sebuah rahasia para orang-orang yang Allah cintai ya. Para aulia Allah itu apa rahasia mereka? Mereka punya amal yang hanya dia dan Allah saja yang tahu. Kita juga barangkali ya nak, kita juga punya dosa yang cuma kita dan Allah saja yang tahu. Nak. Kalau wali Allah enggak. Para wali Allah itu mereka punya amal. Ini kan anggaplah dia ngajar, dia sekolah, dia bersedekah, dia berzakat. Itu amal yang dia tahu dan orang lain tahu. Tapi biasanya para wali Allah itu juga punya amal yang cuma dia dan Allah saja yang tahu. Dia dan Allah saja yang tahu. Itu beda para wali Allah dengan kita enak. Kita ini mungkin orang-orang magrur, orang-orang banyak tertipu, merasa mulia, merasa hebat, menuntut ilmu agama. Ya, sudah mengislamkan 300 orang. Iya, Bet, apa Bet? Ya, sudah banyak mengislamkan orang, banyak membuat orang insaf, taubat segala macam. Hati-hati kita wallahu a'lam. Maka memang diuji hati kita dengan yang seperti ini nih, konsisten dalam kebaikan. Kira-kira bisa atau tidak? Ya, hati-hati ya. Hati-hati betul. Itulah dulu. Nanti kita lanjutkan ba'da salat asar ya. Wallahu taala a'lam.